Baik, Bapak Ibu peserta studi bareng malam hari ini, marilah acara ini kita mulai, di mana pada hari ini tanggal 9 Februari akan membahas tentang Shedding Water Rabbit Year of 2023. Namun sebelumnya, marilah kita awali studi bareng kita dengan invokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah, kepada Pak Rudianto Philip dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi. Selamat malam Pak Budiwan, selamat malam Pak Simontu. Ya, mari sebelum mulai kita mengadakan invokasi sejenak. Mulai. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Syanti. Budiwan iki. Syanti. Semacam pembukaan siang mulia. Syanti. Sesum. Selesai, terima kasih. Selamat malam. Kembali Mbak Umi. Iki maki Budiwan lagi. Terima kasih kami Iki kan ucapkan. moderator. Mohon maaf, saya mute all dulu nggih. Baiklah, Bapak Ibu peserta bincang malam pada malam hari ini studi bareng ya. Langsung saja kepada Bapak Budiwan kami persilahkan. Namun sebelum acara ini nanti ya dimulai, sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk mematikan audionya, dan apabila ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat, atau nanti bisa Bapak penyaji materinya, narasumbernya bisa waktu memberikan kesempatan untuk bertanya, silakan Bapak Ibu memanfaatkan waktu untuk bertanya. Mohon maaf untuk sementara saya mute all, dan kepada narasumber dipersilahkan. Monggo, di-unmute dulu Bapak. Halo, ya. Ya. Benar ya Bu ya. Bagus suaranya. Oke, saya langsung aja ya Bu ya, karena Monggo. ini materinya cukup padat ini. Siap. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera, namo buddhaya, wetak tongdien untuk teman-teman Konghucu ya. Salam sejahtera semuanya. Jadi ini atas request dari Pak King. teman Teosofi Pak King ya, waktu ketemu di Surabaya ya, beliau juga Konghucu dulunya, jadi ingin tahu hal-hal esoterik berkaitan dengan Konghucu. Ya akhirnya saya mengiyakan untuk mengisi di malam hari ini. Jadi mungkin ini sangat menarik karena saya jarang berbicara keilmuan esoteris Konghucu, nanti berpadan dengan teosofi, ini cukup berat juga sebenarnya untuk menjelaskan. Tapi saya coba Ibu untuk saya paparkan karena sebenarnya sangat menarik karena ada benang merahnya sebenarnya. Iya. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman teosofi semuanya dan teman-teman Konghucu, jadi mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Leong Budiwan, nama Chinese saya Liang Wenquang.
Jadi saya sebenarnya dari kecil itu adalah teosofi karena papa saya dari kecil itu sudah ngajak saya ke sanggar teosofi di Penerangan. Sanggar Penerangan di Surabaya, Bu. Jadi pada waktu kecil itu sudah makan vegetarian, saya bingung ini sate kok enak banget ini. Saya pikir sate ayam, ternyata sate vegetarian. Saya dari kecil itu sama papa saya sudah dicekoi ilmu teosofi tingkat tinggi. Jadi dari kecil sudah diajari Jiddu Krishnamurti, Madam Blavatsky gitu ya. Lalu tiba-tiba waktu usia masuk SD kelas 6 itu saya ditarik untuk masuk ke Konghucu. Jadi saya di Paki Biojagalan itu ditarik. Jadi papa saya memang sastrawan banget. Jadi melihat bahasa Mandarin itu ngelontok banget dia. Ngerti banget belajar belajar Islam, belajar Tao Te Ching, Tao, agama Konghucu, Buddha, semua dipelajari dia karena dia nganggap dia ketemu Teosofi ini seperti ketemu berlian, dia bilang begitu sama saya. Jadi Salah. ya karena Teosofi ini melting pot saya dari kecil juga sama papa diajarin kas ya ajarannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi tiba-tiba juga saat saya sudah SMP kelas 3 itu tiba-tiba saya baca bukunya Kas itu langsung. Tiba-tiba di library-nya papa saya ambil lalu juga saya baca Pengabdian Dunia dari Ramu Wisid itu saya baca. Dari sanalah mulai terbuka semangat saya untuk belajar itu sangat banyak sekali. Apapun minat belajar saya itu sangat luar biasa. Lalu berpindah ke Bali ketemu dengan guru-guru Tao di sana ya lalu di Surabaya sebelumnya bertemu dengan guru-guru Konghucu yang hebat ada guru saya nanti saya perlihatkan juga jadi teosofi ini senangnya saya seperti melting pot karena saya belajar kejawen Islam segala macam maka saya cinta Indonesia gitu. Keberagaman. Ya maka lalu juga masuk ke Surabaya saya belajar masuk ke Ananda Marga Yoga. Jadi di sana saya belajar bahwa manusia itu mesti harus mengikis yang namanya geosentrisme. Jadi jangan anggap bahwa saya orang Indonesia juga. Itu lambat laun mesti dikikis juga karena menuju lebih human centris ya kan. Lalu juga etnosentris itu juga harus dikikis. Saya suku Tionghoa, suku Jawa, sebagainya itu mesti dikikis. Jadi dari pemahaman Ananda Marga itu saya juga mendapat banyak hal. Tapi juga di Teosofi juga banyak hal. Di Konghucu juga. Jadi ya mungkin hari ini adalah semacam sintesanya mungkin ya. Meskipun nggak sempurna, tapi saya berusaha untuk men-sharingkan selama 45 tahun saya hidup di dunia ini dan juga banyak mengalami pasang surut, terutama guncangan-guncangan di saat usia 37 tahun istri saya meninggal. Nah itu titik balik, di mana saya melihat dunia ini sudah bergeser. Saya biasanya bincang-bincang dengan istri saya tiap malam, tiba-tiba saya melihat istri saya tergeletak, tidak bergerak. Itu mulai saya sadar, oh kefanaan hidup seperti ini, gitu. Ya, kan? Kefanaan hidup seperti ini. Nah, itu sampai membentuk sampai sekarang saya berusaha melihat dunia ini dari kacamata saya yang sekarang ini setelah mengalami banyak guncangan-guncangan itu ya dan ini hari ini adalah sharing saya mengenai Konghucu dari sisi yang esoterisnya ya dari sisi esoterisnya karena memang kalau dikatakan apa kok benar Konghucu ada ilmu-ilmu esoterisnya ilmu-ilmu yang dalamnya ilmu-ilmu marifatnya ilmu-ilmu hakikatnya jelas ada karena memang pakemnya satu seperti di ilmu akupunktur jadi padanannya pasti hampir mirip-mirip dengan ilmu-ilmu dalam Taoisme ya bahkan ilmu-ilmu Buddhisme pun kalau ditarik benang merahnya ada Bu gitu. Jadi hari ini saya coba sharingkan Bu ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui karena memang topik ini sangat dalam dan luas, tapi ini adalah sharing jadi bisa jadi ada kesalahan juga. Tapi saya berusaha ini sudah saya sharingkan di Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atas permintaan umat-umat Konghucu dan juga di kemarin tuh di BCA priority nasabah-nasabah di Surabaya itu yang prioritas BCA prioritas saya juga sharingkan hal ini dan hari ini juga di Teosofi. Jadi langsung aja saya masuk ke materinya.
Terlihat Ibu ya ini ya. Sudah terlihat. Sudah ya. Lebih difokuskan aja. Ya. Gambar kaca yang bawah itu. Gambar gelas. Ya, ini ya. Ya. Oke, jadi saya sudah cerita, saya background pemikiran perjalanan intelektual saya dan spiritualitas saya langsung masuk aja. Jadi ini pakemnya dalam ilmu-ilmu eh, Hong Shui, Feng Shui, ilmu-ilmu astrologi, 8 karakter, ini adalah pakemnya. Ini ada 10 karakter, ini menyangkut elemen. Jai, Ping, Ting, Uji, Keng, Sin, Ren, Kue, ini untuk langit. Ini untuk batang langit, 10 batang langit. Ada kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini menyimbolkan juga dalam diri manusia sifat kebajikan, 5 kebajikan manusia. Kayu itu cinta kasih, api itu kesusilaan, tanah itu dapat dipercaya atau keyakinan, lalu logam ini adalah kebenaran, air ini adalah kebijaksanaan. Jadi nanti tanggal lahir seseorang itu kalau dipretelin Bu, nanti akan ketemu 10 karakter ini. Ya, itu ada 8 karakter namanya. Makanya Pak, Se, Pak itu 8, Se itu karakter atau aksara. Jadi ini menyakup, ini yang untuk kalender sistem lunisolar kalender Gongselik ya, atau Imlek yang disebut orang Imlek kebanyakan itu, tapi kalau di Indonesia sudah diresmikan menjadi Gongselik. Nah, itu menggunakan ini juga. Maka tahun ini adalah tahun Kui Mau, tahun air ini, Kui yang paling ini, kecil ini. Oh, sorry, sebelumnya. Air dan Mau itu kelinci. Ini kelinci hitam atau kelinci yang berelemen air. Nah, kalau biasanya orang juga ngomong sio kelinci. Nah, sio itu juga ada elemennya. Jadi terkait dengan elemen kayu, lalu elemen api, ini elemen kayu itu sio macan, kelinci, lalu sio ular, kuda, dan kambing ini elemen api. Lalu sio monyet, ayam, dan anjing itu adalah, ayam itu elemennya logam. Tapi kalau yang ini, yang di tengah ini adalah elemennya tanah semua. Jadi karena dikelompokkan seperti ini supaya memudahkan. Lalu sio babi dan tikus ini elemen air dan sio kerbau ini tanah termasuk. Tapi tadi terkait dengan sio itu terkait dengan musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Lalu juga 5 kebajikan dalam diri manusia. Seperti perkataan dalam Secret Doctrine karya Madame Blavatsky, beliau kan juga sangat-sangat banyak menyinggung soal the law of correspondences. Jadi hukum korespondensi di mana di alam itu makrokosmos itu seperti itu, di mikrokosmos itu ada seperti ini. Jadi di alam makrokosmos itu ada 5 unsur, kayu ini adalah Jupiter, lalu api ini adalah Mars, ya. Lalu logam itu adalah planet Venus, lalu airnya adalah planet Merkurius. Maka di Konghucu juga ada suatu, ya kalau mau dibilang, kalau bagi orang Konghucu itu adalah keimanan. Konghucu itu adalah, Nabi Konghucu itu adalah titisan daripada Hekte, kaisar hitam. Kaisar penguasa utara itu kan terkait dengan elemen air. Nah ini kalau dalam Secret Doctrine, elemen air ini kan Merkurius. Nah, Merkurius itu terkait dengan yang namanya Messenger of God, pembawa pesan ilahi. Kalau dalam Islam itu Nabi Khidir. Lalu dalam keilmuan Yunani kuno itu adalah Hermes Trismegistus, ya kan? Jadi terkait semua bahwa Konghucu atau Nabi Konghucu, Seng Kongce itu kalau bagi umat Konghucu itu adalah
titisan langsung dari penguasa Sangti, penguasa arah utara. Jadi termasuk manifestasi dari Tuhan seperti kalau dalam konsep Hinduism itu avatar atau dalam konsep yang lebih kuno lagi tantra itu adalah Mahasambuti. Jadi perwujudan langsung dari Tuhan. Jadi bisa semacam itu diinterpretasikan atau ditafsirkan secara esoteriknya. Ya, karena memang di kitab-kitab Konghucu yang khusus itu baru dibahas, tapi kalau yang kitab-kitab luaran tidak dibahas karena memang lebih bersifat ilmu hakikat dan marifat untuk hal seperti itu. Jadi Shio ini adalah elemen-elemen yang menandakan juga pengaruh alam. Jadi kayu, api, tanah, logam, air itu berkaitan dengan makrokosmos juga mikrokosmos dan filosofinya ini semua kembali ke alam karena kalau ibu belajar akupunktur nanti juga belajar ini nanti terkait dengan organ. Organ dalam itu kalau kayu itu liver, kalau tanah itu mah, ya kan? Kalau api itu jantung. Lalu logam itu paru-paru, air itu eh, ginjal atau saluran pembuangan ya gitu. Jadi terkait semua karena pakemnya sama, 5 elemen dan sebagainya. Kalau akupunktur aja logikanya itu sudah bisa disebut sebagai suatu keilmuan ya saintifik. Memang kayak Hong Shui, Pak Ci itu belum belum masuk karena masih masih dalam masuk kategori pseudo science. Tapi kalau benar-benar orang meneliti itu bisa akurat karena ilmu ini bermanfaat buat umat manusia. Nanti kalau dalam Pak Ci itu kalau benar-benar praktisnya akurat sekali dan dalam mempelajari ilmu itu bisa memetakan organ mana yang lemah. Misalkan organ airnya lemah, berarti dia kemungkinan besar ginjalnya lemah. Kalau ginjalnya lemah juga kemampuan berpikirnya juga lemah dan sebagainya dan sebagainya. Dan sifatnya juga bisa secara psikologis orang ini mudah takut-takutan seperti itu Ibu. Jadi bisa mengarah ke psikologis, bisa mengarah ke fisiologis, juga mengarah ke spiritual, hal-hal spiritual. Maka kalau kita baca buku-buku kayak Torkom Saraydarian itu bukunya sangat bagus sekali meskipun dia orang New Age dari Arkin School, dia bilang bahwa manusia itu bisa sehat kalau dia juga melakukan namanya virtue therapy. Saya punya bukunya, tebal sekali healing namanya bukunya, bagus sekali. Jadi dengan melakukan kebajikan-kebajikan tertentu sesuai dengan sakit, ya misalnya sakit kepala, kita harus melakukan kebajikan apa, itu sakit itu bisa sembuh nantinya. Luar biasa sekali karena dengan memahami hukum korespondensi atau menurut Madame Blavatsky itu law of correspondences, as above so below, apa yang di atas juga yang di bawah, yang di dalam juga yang di luar juga di dalam, itu semua akan terkait. Maka di Konghucu itu ada juga yang namanya Tianren Kan In, antara manusia dengan Tuhan dengan alam itu terkait semuanya. Karena alam juga kadang memberikan stimulus dan kita mesti harus bisa meresponnya. Jadi kadang-kala memang hidup kita memang mengalami guncangan-guncangan seperti itu. Istri saya bisa meninggal, ya kan? Itu karena diberi stimulus oleh langit, oleh Tian, oleh Allah Ta'ala, oleh mungkin semesta, gitu ya. Untuk hidup kita itu memahami hakikat kehidupan. Jadi ada stimuli-stimuli dan kita mesti bisa ingin itu merespon atau nerimo, ya kan? Kalau bahasa Jawanya nerimo, ikhlas nerimo, baru bisa nanti hidup manusia itu akan berubah. Seperti ada bukunya Kuantum Ikhlasnya R.B. Sentano itu luar biasa juga. Bahwa kalau orang beroleh masalah, kalau orang itu bisa mengikhlaskan, itu nanti jalan hidupnya akan segera berubah. Tapi orang ini nggak bisa ikhlas karena apa? Kembali lagi kalau dalam filsafat Buddhis, karena kebanyakan orang menggenggam duniawi ini, menganggap bahwa dunia ini yang sejati. Padahal yang sejati bukan dunia ini. Rasulullah pun mengatakan bahwa dunia ini fana, gitu kan. Jadi ya ini yang berusaha kita nanti cari benang merahnya bersama-sama. Jadi show ini hanya 1/8 saja. Maka saya
cenderung kalau diminta bicara di depan umum, saya juga nggak terlalu fokus. Wah, sio anjing nanti ini susah hidupnya tahun ini. Saya sih nggak begitu suka sebenarnya, tapi saya diminta ya, saya mesti harus memberikan. Jadi yang benar itu kita belajar filosofinya, sio anjing itu kenapa, asal mulanya bagaimana, dan itu terkait dengan totemisme. Jadi untuk memberikan karakter eh, ke elemen tersebut supaya kita bisa melihat gambaran besar orang itu seperti apa sih. Tapi masih tidak bisa akurat karena cuma seperdelapan saja dari penilaian karakter seseorang atau jalan hidup seseorang. Jadi Pak C ini juga luar biasa karena Pak C ini disebut sebagai Ming Li Xie. Ming Li Xie itu ilmu takdir, ilmu nasib yang mana kalau praktisinya benar-benar belajar mendalam, mempelajari ilmunya dari sisi yang manapun dan mencapai level marifat dan hakikatnya, dia bisa tahu persis kapan dia akan meninggal bahkan atau mengalami goncangan-goncangan hidup. Jadi minimal dalam 10 tahun itu dia ada goncangan-goncangan atau tidak dia bisa membaca. Seperti saya juga waktu COVID tahun 2000 berapa itu 21 ya Bu ya itu. Iya. Itu saya tahu bahwa tahun ini bahaya buat saya tahun depan. Saya diajak bisnis sama teman saya tidak mau. Karena saya tahu tahun depan ini saya akan ada masalah. Memang benar tahun masuk tahun COVID itu saya kena COVID dan bahkan sampai sekarang kena sampai 3 kali 4 kali. Gitu. Tapi pada saat terkena itu sudah hampir kehilangan nyawa pada saat itu. Oke lanjut. Tapi lebih digosok ya berarti kehidupannya Iya, nilai Bu. gitu. Iya. Dapat gosokan. Ya ini elemen ini terkait ini saling menghidupkan. Jadi kayu menghidupkan api, api menghidupkan tanah, tanah menghidupkan logam, logam menghidupkan air. Ini juga dalam ilmu akupunktur atau shinsei itu dipelajari banget ini. Begitu. Jadi nanti waktu mengobati ini jamnya kapan, titik mana yang harus disentuh, harus diputar dan sebagainya, diberikan energi. Ini menggunakan ini semua. Dan seterusnya terkait dengan organ, terkait dengan psikologi seseorang. Jadi misalkan eh, seseorang suka marah-marah, ya tentunya nanti jantungnya bisa kena, lalu ginjalnya juga kena. Karena jantungnya apinya kerjanya berlebihan, tentunya ginjalnya juga akan mengalami tidak seimbangan. Maka dalam filsafat Tiongkok kuno ataupun Konghucu, Tao, Taoisme itu mereka berusaha ini seimbang 5 elemen ini. Jadi di, di ilmu nasib dan takdir itu juga bisa lihat seperti ini nanti. Ya, misalkan Ibu Umi tanggal lahirnya sekian 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 jam lahirnya sekian, bisa tahu 5 elemen ini mana yang nggak seimbang. Dan itu yang ya dan itu yang tugas kita untuk berusaha menyeimbangkan karena sempurna itu dalam filsafat Tiongkok kuno itu adalah berusaha untuk seimbang sebenarnya. Ini siklus mengendalikan. Jadi kayu menaklukkan tanah, tanah menaklukkan air, air menaklukkan api, api menaklukkan logam. Nah, ini juga dipakai nanti untuk pengobatan, misalkan tumor ya, tumor mungkin kalau kaitannya sama tanah, mungkin tanah ini harus energinya dibocorkan atau harus ditaklukkan. Nah, seperti itu sinsainya nanti yang bisa menganalisa. Bahkan nanti wajah pun ada elemennya, misalkan hidung ini tanah, ya kan, terus kuping kiri ini kayu, kanan ini logam, dan sini air, daerah sini air mulut ini, dan ini daerah kepala ini, kening ini api, begitu. Jadi nanti langsung bisa melihat orang nanti wajahnya ibu bisa langsung dianalisa sakitnya apa, gitu. Ilmu-ilmu Tiongkok ini sangat berguna sekali buat umat manusia. Jadi karena akupunktur itu sudah diakui, tentunya ilmu-ilmu seperti ini Hong Shui, Pak Ce itu kalau dipelajari lebih lanjut, itu tingkat akurasinya juga bisa tinggi. Meskipun juga bisa meleset ya, karena belum ada orang yang meneliti. Maka banyak saya seringkali diolok-olok juga, oh ini ilmu cocok logi dan sebagainya. Ya memang bisa jadilah memang cocok logi. Tapi ya selama praktek saya tuh selama puluhan tahun belajar, ya akurasinya kalau saya hitung orang, kalkulasi orang, analisa orang ya 80 sampai 90%.
akurat. Ya pasti ada melesetnya. Saya bukan malaikat atau Tuhan kan gitu. Jadi siklus melemahkan seperti ini. Nah ini filosofinya. Kayu itu terkait pertumbuhan, dorongan, aksi. Lalu api itu aksi, percepatan, pergerakan, perwujudan. Tanah itu transformasi, transmutasi, perubahan, konversi. Logam itu penurunan, kontraksi, tenggelam. Lalu air itu kontemplasi, ketenangan, pertimbangan, dan observasi. Maka kayak di Konghucu kan terkenal ada 4 sembahyang suci. Itu semua juga orang Taoisme juga mengikuti juga. Orang-orang Tionghoa kuno itu semua sembayangnya ke hadirat Tuhan itu kembali ke alam juga. Jadi sembayang musim semi, musim panas, terus musim gugur dan musim musim dingin. Jadi kayak Imlek ini terkait dengan eh, musim semi. Jadi elemen kayu. Jadi kalau orang secara esoteriknya 4 musim itu sembayangnya dia benar-benar mengikuti semua. Jadi 4 kebajikan dalam dirinya itu, kebajikan watak sejati dalam dirinya juga berkembang karena mengikuti alam dia begitu. Secara esoteriknya seperti itu. Jadi juga kalender ini terkait dengan kayak kalender Jawa seperti Pranato Mongso, Bu. Mungkin Ibu pernah baca ya. Iya. Pranato Mongso itu terkait, Bu. Jadi karena menggunakan sistem ilmu Titan. Jadi meniteni alam. Jadi misalkan bulan bulan kapan ya nanti bulan depan kalau nggak salah banyak lalat mulai ya atau sebelumnya ini ya itu sudah dititen gitu. Nanti keluar jangkrik dan sebagainya kan begitu kan di Pranata Betul, Mangsa. betul. Nah itu sebenarnya terkait erat ilmu ilmu Jawa kuno ini dengan ilmu-ilmu dari Tiongkok. Saya lihat ada kesamaan-kesamaan dan kemiripannya. Dan dan bahkan kalau kita memahami dalam kejawen kiblat papat limo pancer itu juga terkait dengan alam semesta juga akhirnya. Gitu. Ini kalau kayu itu cinta kasih, welas kasih, orangnya seperti itu. Dan juga ada ingin tumbuh. Api itu kesusilaan. Biasanya kalau dalam takjil seseorang, ilmu nasibnya, peta nasibnya dilihat. Kalau kurang elemen api, biasanya orang itu enggak memperhatikan sopan santun, orangnya kasar seperti itu. Langsung bisa dilihat seperti itu contohnya. Nah, tanah ini soal kepercayaan. Unsur elemen tanahnya kurang bagus, kurang stabil dan banyak ancaman, banyak kontra, banyak hukuman dan sebagainya. Kalau dalam ilmu Pak itu berbahaya, orang itu kurang bisa dipercaya, biasanya seperti itu. Jadi kita bisa untuk menilai karakter orang. Ini kalau di Malaysia, Singapura, bahkan di Amerika tuh sekarang banyak orang yang mempelajari ilmu ini malah. Seperti halnya ilmu akupunktur, ahli-ahlinya sekarang banyak orang bule malah, orang barat. Bukan orang Chinese lagi. Gitu. Nggak terlalu banyak yang perantauan ya. Tapi kalau yang di Tiongkok Darat masih banyak. Tapi kalau di perantauan malah banyak orang barat yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Kalau air ini kebijaksanaan, kepintaran, pengetahuan. Kalau banyak elemen airnya biasanya orangnya sangat pintar sekali gitu. Bisa bisa dianalisa, bisa dilihat secara faktanya gitu. Ini Pak Risoma tanya, apa nggak ada unsur udara ya Pak? Nggak ada, Bu. Unsur udara itu kan pembagian dalam Yunani ya, ataupun dalam ilmu yoga ya, dalam ilmu ilmu pengetahuan India itu kan menggunakan udara ya, dia. Gitu. Tapi sebenarnya udara ini kalau dipelajari lebih lanjut, saya pernah membacanya di literatur kuno, di buku-buku Konghucu kuno yang judulnya Yutek Jibun Rute Cimen itu unsur udara termasuk elemen kayu, Bu. Kenapa begitu? Karena setiap kali ada pohon pasti ada udara, begitu. Saya pernah membacanya seperti itu. Cuma elemen akasa itu tidak ada kita. Jadi digantikan dengan elemen tanah. Gitu. Tapi pakem ini yang dijadikan untuk ilmu kesehatan herbal, ilmu akupunktur, ilmu pijat, ilmu Dena Anmo itu semua pakai ini semua, ilmu pijat
Jadi misalnya pijat kaki, refleksi itu kalau orangnya jeli mempelajari teori-teori ini akan tahu bahwa harus 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 pijat titik mana dulu agar eh, siklusnya itu bisa lebih baik. Jadi kesehatannya lebih cepat sembuh. Ini dilanjut oleh Pak Rizoma. Saya penggemar kartun The Legend of Aang, pengendali unsur udara yang bisa menaklukkan 4 unsur yang lain. Ini Ya, bagaimana? ya karena memang sistem ini kan ada sistem 5, sistem 3 ya. Hampir mirip karena mirip-mirip. Jadi kalau secara astrologi itu ya memang mirip-mirip gitu. Tapi kalau pengendali Ang itu dia nggak ngambil dari sistem Cina ini, sistem Tiongkok ini, tapi dia ngambil dari sistem India ya atau Yunani. Kalau pengendali Ang itu. Tapi bisa dilakukan kalau kita kepingin menguasai elemen api misalkan itu memusatkan pada mantra tertentu. Jadi kalau hujannya deras, nggak turun-turun, nggak berhenti-berhenti, itu bisa dikendalikan alam itu, jadi segera bisa berhenti. Itu menggunakan sistem ceremonial magic ya, kalau dalam ilmu secret doctrine ya. Madam Blavatsky pernah bilang bahwa kalau seseorang mempelajari ilmu teurgi, pemanggilan dewata lewat upacara-upacara gaib itu bisa mengendalikan alam. Itu di Tiongkok kuno juga ada seperti itu. Nah, ini kosmologinya dalam ilmu Tiongkok kuno ini terkait dengan kiblat papat limo pancer juga, ya kan? Nah ini terkait dengan arah timur, barat, selatan, dan ini yang biru ini utara, ya. Terkait dengan empat persembahyangan suci dalam agama Konghucu itu Yaksu, Jin, Xiang ya, sembahyang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Lalu juga terkait dengan 12 cabang bumi dan 10 batang langit tadi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi semua kosmologinya dan ini terkait juga dengan 5 arah, 4 arah. Ini ada penguasanya sendiri-sendiri, ada kayak sangtinya, ada Tuhannya, ada daitinya, ada dewatanya yang menjaga. Jadi ada kaisar hitam, kaisar hijau, kaisar merah, kaisar putih, kaisar kuning di tengah. Jadi ada pelindungnya. Jadi planet-planet itu kayak Jupiter, Mars, Venus, dan Merkurius itu adalah kalau menurut kosmologi ini ya terkait dengan ada sangtinya, ada penguasanya, penguasa goibnya, gitu. Kalau dalam kosmologi orang Tiongkok ataupun agama Konghucu ataupun Tao seperti itu. Nah, ini masuk ke tahun ini, perkiraannya seperti ini, bahwa tahun ini itu bikin orang gelisah, ya, anxiety, cenderung soliter, menyendiri. Jadi mental health issue ini harus diperhatikan, ya, karena awal tahun aja ini sudah Turki dan apa Sudan itu ya kena ya, Syria ya, Syria itu kena kena guncang earthquake. Lalu filosofi, metafisik, religious moderation ini akan lebih ter-enhance, akan terlihat ya karena peran Zoom juga. Jadi seperti filsafat stoik, nah itu akan semakin bermunculan. Nah, ini filosofi Indonesia pun sekarang semakin aktif ya daripada dulu ya kan. Nah, saya juga ada rencana menerjemahkan Voice of the Silence karya dari Madam Blavatsky ini juga belum kelar sampai dengan stansa yang kedua. Lalu kalau untuk hal bisnis, short term bisnis yang akan lebih menjadi sorotan khusus. Jadi sistem bisnis yang mengandalkan cash flow. Ya cash itu adalah is the king. Jadi cash itu yang paling utama. Tapi juga banyak sistem bisnis yang manipulatif itu harus hati-hati karena pengaruh elemen air itu yang banyak mengandalkan akal, tapi juga bisa akal ini kalau nggak diluruskan bisa banyak penyimpangan kan.
karena terlalu pintar dalam berpikir, dalam memunculkan ide-ide. Jadi juga mengenhance yang namanya ide-ide baru, skill-skill baru, dan perubahan-perubahan yang cepat. Tapi juga untuk intuisi umat manusia itu akan berkembang tahun ini. Dia lebih intuitif, lebih suportif, gitu. Lalu juga ada keinginan untuk mentransformasi diri dan mencari common ground yang sama. Nah, filosofi ini ada tempatnya sebenarnya. Common ground yang sama bisa dicari di sini. Karena terinspirasi ayahanda Bung Karno juga adalah seorang filosofis yang luar biasa, ya, ketua Sanggar di Blitar. Dan Bung Karno pun pernah sempat belajar buku-buku di Sanggar Penerangan di Filosofi Surabaya. Iya kan, pada saat beliau sekolah di Surabaya. Jadi sangat Pancasila itu sangat terpengaruh dengan ide-ide teosofi yang melting pot seperti ini. Maka saya melihat bahwa Indonesia ke depannya akan menjadi negara yang sangat kuat sekali dengan pluralismenya ini, akan menjaga kesatuan NKRI ini akan lebih kokoh, dan teosofi ini harus dikembangkan sebagai mercusuar spiritualitas dan jiwa Indonesia juga. Lalu juga visi untuk Sejia Tatung, jadi Great Equal Society ini juga akan mulai bermunculan di tahun ini. Jadi pemimpin-pemimpin ini harus berpikir, karena tidak gampang untuk menjalankan dunia yang semakin tua ini, dan juga banyak tantangan tentunya. Lalu semester kedua ini adaptif, fleksibel, kalkulatif, bisnis itu lebih kalkulatif dan crafty, tapi juga ada penerapan solusi-solusi yang salah karena ingin hasil yang cepat. Maka perlu sebenarnya pemimpin-pemimpin ini terutama mengambil brainstorming dari cara-cara yang lebih holistik. Lalu berkolaborasi antar negara ini tidak bisa ditunda. Karena kasus COVID sebelumnya saja sudah terlihat bahwa kita itu terhubung satu sama lain. Ya, dalam filsafat yin dan yang, ya, 5 unsur itu nggak bisa berdiri sendiri, karena 5 unsur itu kan 5 fase energi itu saling bergantungan. Kan dalam filosofi Buddha itu kan filsafat pratitya samutpada, patijja samutpada. Saya yang sangat terkesan itu dengan guru Zen dari Vietnam yang sudah almarhum, Thich Nhat Hanh. Dia mengatakan bahwa dunia ini saling tergantung, interconnected, interbeings, saling tergantung satu sama lain. Dunia ini kalau nggak ada pohon kelapa, nggak bisa ngomong namanya bumi, nggak bisa namanya dunia. Karena kalau nggak ada pohon kelapa aja, ini kita bukan dunia sebenarnya. Karena semua tergantung satu sama lain. Ini sebelum kita masuk ke ramal-ramalan, bagi yang seneng ramal-meramal, nah ini basisnya itu kitab I Ching kalau dalam Konghucu, ya. Jadi bisa tahu nanti tahun ini tematiknya apa yang harus dilakukan, itu dari kitab namanya kitab I Ching, kitab perubahan. Ini babon kitab metafisikanya orang Tiongkok kuno, agama Konghucu, agama Tao, ya ini. Ya, salah satunya adalah yang terkenal filosofnya dari namanya Shao Yung, ini menulis buku Huang Qi Jing Si, ya. Book of Supreme World Ordering Principles. Itu adalah untuk memperlihatkan skema yin dan yang. Dan dari buku ini yang namanya filsuf, namanya dari Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz, akhirnya terinspirasi mengembangkan sistem binari 010101, ya, karena dari I Ching ini. Jadi sumbangsih kitab Konghucu terhadap dunia ini adalah binari ini. Jadi sekarang kita bisa pesan lewat Gojek itu dengan mudah, ya, karena ini terkait kan, Bu. Kita tidak bisa ngomong bahwa ini yang terhebat, tapi kita semua itu terkait. Ya, ada sistem binari ini karena dari adanya kitab I Ching dan sebagainya yang terlihat. Nah, kitab I Ching ini kalau diteliti lebih jauh, ini di benua manapun ada. Dan saya mempelajarinya sampai di Afrika ataupun di Arab. Itu ada buku yang namanya Al-Ilm Al-Ramal. Maka orang bilang ilmu ramal itu adalah dari kosakata bahasa Arab namanya Al-Ramal. Juga sama, menggunakan sistem binary ini. Nanti kalau kapan-kapan saya perlihatkan, saya bikin softwarenya juga.
al-ilm al-ramal itu khusus yang dari Jazirah Arab ya. Jadi ilmunya khusus khas dari sana. Itu terkait dengan I Ching, tapi dia menggunakan tetragram. Kalau I Ching menggunakan trigram. Dan juga I Ching itu menyumbang pada pembentukan struktur DNA ini bisa dipetakan sesuai dengan 64 heksagram dalam kitab I Ching. Nah, dari sinilah Zhao Yong memformulasikan keilmuannya. Nah, ini isinya dalam kitab I Ching seperti ini. Dari yang Suwung Uci menjadi Daichi, dari Suwung menjadi Ada, dari Ada menjadi Yin dan Yang, positif dan negatif kutubnya, lalu tercipta 5 unsur, jadi dari 5 unsur itu tercipta berlaksa benda. Nah, ini sebenarnya terkait dengan ilmu yoga tingkat tinggi juga. Nah, ini kalau yoga kan seperti ini. Nah, ini kalau saya ambil dari kitab Ananda Sutram, karangan dari Prabhadranjan Sarkar, jadi Sri Ananda Murti Ji, bahwa ini titik bindu, inilah sama halnya kalau dalam kitab I Ching adalah kitab Daichi dan juga Uci. Jadi penciptaan dari sini, dari bindu ini, titik 1.0 ini, kemudian jadi segitiga, ini adalah Trigunatmika, Rajasika, Satwika, Tamasika. Rajasika yang prinsip aktif, Tamasika prinsip pasif, lalu Satwika antara keduanya, netral, ya kan? Dan sama halnya kan Rajasika itu yang prinsip aktif, kalau Tamasika itu yin, lalu Satwika yang tengah, yang netral itu adalah Chungyung, tengah-tengah. Nah, itu kalau dalam Kongju disebut sebagai Chungyung. Maka sama sebenarnya kalau dicari benang merahnya itu semua itu sama. Ya, karena kita memang kalau menurut senior saya Pak Gunawan itu Surabaya, dia bilang karena kita memang didrive, didorong oleh satu great spirit yang besar memang. Tuhan yang sama. Gitu. Intelijensia rohani yang sama. Divine intelligence yang sama. Intelijensi suci yang sama. Yang kita tidak pernah tahu. Karena tapi di tiap negara itu bisa ada paralel discovery seperti ini. Gitu. Dari Trigunatmika ini muncul kala, waktu, dan kemudian nada. Ini seperti ini. Itu akhirnya terjadi namanya penciptaan. Ini di Andana Sutra bisa dibaca. Ya kan? Ini mirip semuanya. Nah, ini di Kabalah juga ada. Ini ilmu Kabalah di Yahudi kuno. Ini saya juga belajar pada waktu di Bali. Saya belajar sama seorang rabi dari Israel. Ilmu Kabalah. Mungkin satu saat nanti saya akan bahas di Sofi kalau berkenan. Oh, siap. Ini diambil dari buku Sefer Yetzirah. Ini saya juga menerjemahkan buku ini. Jadi mengandung 3 prinsip Trigunatmika, Rajoguna, Talmoguna, dan Tatwaguna dalam bahasa Yahudi, Sefer, Sefar, dan Sipur. Nanti ini saya juga banyak buku-bukunya, literaturnya dari Aryan Kaplan, dari Rabbi Michael Lightman, itu sangat luar biasa sekali keilmuan Kabalah ini. Nah, ini juga di simbologi segitiga di Ancient Mystery School ini juga ada Trigunatmika. Di Egypt juga ada, ya kan, terkait dengan Atumsu dan Teknut. Jadi semua mirip-mirip semua. Ini di Secret Doctrine mestinya juga dia dibahas. Dan ini terutama di yoga ya. Kalau kita belajar yoga Sutra Patanjali, mungkin yang pernah dipaparkan sama Pak Rudianto, tapi saya tidak pernah sempat bisa ikut. Setiap hari Selasa. Iya, Bu. Nah, itu luar biasa ini, karena ini terkait dengan 5 elemen kan juga. Ini kan Muladhara Cakra ini elemen tanah, Swadhisthana Cakra ini elemen air, lalu Manipura Cakra ini elemen api, lalu Anahata Cakra ini elemen angin, ya kan? Lalu Visuddhi Cakra ini elemen akasa, lalu Ajna Cakra ini di luar 5 elemen. Ini sudah masuk ke, kalau dalam filsafat Buddha ini Mahayana, ini masuk ke Bodhisattva. Jadi kalau dalam filsafat Tantra itu Taraka Brahma. Jadi manusia nanti bisa turun ke dunia lagi, tapi juga bisa di tengah-tengah, dia nggak masuk ke nirvana. Kalau masuk ke nirvana, ke nirguna Brahma,
Jadi menjadi kekosongan, menjadi uci tanpa kutub lagi. Dia kembali ke prakriti atau mula prakriti. Tapi kalau dia masuk ke sini, dia mengembangkan sistem pelatihannya memusatkan pada mata ketiga, pada asna. Dan ini juga di Taois juga ada di namanya lubang leluhur, namanya Chu Jiao atau Xian Quan Ijiao. Bagi yang mendalami Dian Tao, agama Dian Tao itu biasanya kan kalau mereka ikut masuk ke Dian Tao akan digaekong, akan didiksa, ya, akan beroleh saktipat pada cakra ketiganya ini. Nah itu kalau dilatih nanti bisa melihat yang namanya cahaya akal budi, cahaya budi. Ya. Jadi ini 5 elemen ini terkait dengan kalau dalam kitab Mahabharata ini adalah ini Pandawa 5. Jadi ini Nakula, Sakula, Nakula, Sadewa, Manipura ini Arjuna, Anahata ini Bima, maka Bima kan bisa terbang. Ini Bima di sini, ya Anahata. Lalu Yudhistira ini karena dia pintar negosiasi, ini di Akasa, di Cakra Visuddha. Lalu Krishna di sini, di Asna. Lalu Cakra Mahkota, Sahasrara ini adalah kembali ke Brahman lagi, Nirguna Brahman. Jadi adalah dari penciptaan yang namanya tadi itu, Bindu, lalu jadi Trigunaत्mika, kemudian muncul energi yang turun dari yang halus, turun ke kasar, ini masuk ke Kundalini, Bu, di sini kan, di Muladhara. Nah, kita sebenarnya di Kejawen kan sama, ini ada rahasianya bahwa kita nutupi babaan Hawa Songo kan, menutup 9 lubang, yaitu berusaha membangkitkan Kundalini, naik melewati jalur Susumna ini, yaitu yang namanya menjaga Dharma, dikawal oleh Pandawa 5, lalu diajarkan oleh Krishna agar Kundalini atau Dharma itu kembali ke yang namanya pusatnya lagi, ke Tuhan lagi, ke Nirguna Brahma. Bersatunya antara manusia dengan kaliknya, manunggaling kawulolan Gusti. Sebenarnya sama semua. Ini kalau di Taois juga sama. Ini Lian Qing Huaji, Lian Qing, jadi melatih intisari tubuh, dirubah jadi energi, energi dirubah jadi roh, roh dirubah untuk kembali ke kosongan, ke Nirguna Brahman. Sebenarnya sama semua. Sistem yoga, sistem Tao, apapun itu sama. Karena kita dari spirit yang sama, satu spirit besar yang sama. Ini menarik sekali. Ini ada di bukunya Ananda Marga yang membahas soal Mahabharata. Ya itu paralelnya seperti itu. Jadi konsep kosmologinya dari sisi secret doktrin, yoga, sutra Patanjali dan sebagainya. Lalu ini masuk ke peramalan tiap tahun itu kalau menurut Zhao Yong, kitab I Ching itu ada tematiknya, Bu. Jadi tahun 2022 itu prediksinya kita tuh kan sudah selesai dari COVID tahun 2021. Maka ini heksagramnya 63 ini artinya menyeberangi sungai. Cik sudah setelah penyempurnaan menyeberangi sungai, ideasinya itu, tematiknya. Jadi kita sudah melewati bahaya. Kalau sungai itu kalau dalam filsafat I Ching atau dalam filsafat Iman Konghucu itu artinya bahaya. Jadi bahaya itu sudah dilewati sebenarnya. Tapi pada saat orang itu masuk ke daratan yang baru, itu dia menemui banyak tantangan dan cobaan. Maka di sini dikatakan dalam firman-Nya setelah penyempurnaan sukses kecil, ada berkah jika berlaku benar teguh, permulaan rahmat, kesudahannya kacau. Jadi menandakan tengah tahun lalu itu mulai Januari sampai Juni masih oke, tapi Juni sampai Desember itu lebih parah, sistem ekonomi juga banyak guncangan dan sebagainya. Itu sudah terjadi juga. Jadi juga sudah diramalkan pakai kitab I Ching ini. Jadi seorang cincin ini seorang gentleman memikirkan kemungkinan datangnya penderitaan dan siap menanggulangi. Jadi harus siap-siap terhadap tahun 2022 itu tantangan-tantangan yang menghadang di depan. Jadi
Gayung bersambut 2022, 2021 kena COVID masih struktur sosial ini terganggu semuanya, ya kan? Manusia ini kacau balau. Tahun ini masuk heksagram ini tematiknya 37 diminta untuk mengatur keluarga. Jadi supaya ini ada ungkapan Ciahuan sesing, kalau keluarga rukun harmonis maka berlaksana perkara itu akan berhasil. Jadi tahun ini diminta umat manusia itu membenahi keluarga karena banyak kebalik-kebalik. Kebenarannya kebalik-kebalik. Kalau menurut Moran Golwarsita itu kan zaman edan, wali-wali zaman, ya kan gitu. Banyak yang kewalik-kewalik. Jadi ini filosofisnya sih, bahwa rumah itu artinya apa, nggak terlalu penting juga. Yang intinya bahwa rumah itu seperti zaman dulu di Tiongkok kuno itu mereka keluarga biasanya membesarkan babi. Nah, babi ini harus dididik, harus dipekerjakan, harus diedukasi. Anggota dalam keluarga itu juga harus diedukasi. Nggak bisa dibiarin seenaknya sendiri. Jadi nanti keluarga akan malah kacau. Jadi edukasi keluarga itu harus ada. Jadi kalau di Konghucu ada yang namanya Jiading Jiaoi, pendidikan rumah tangga, itu penting sekali. Bagaimana cara bekerja sama, berkolaborasi, itu diajarkan. Tapi orang Tionghoa zaman sekarang banyak yang juga tidak memahami. Jadi heksagram ini mengajarkan bahwa perempuan itu soko gurunya keluarga, dia di dalam. Lalu lelaki itu sebagai suami itu bekerja di luar. Ya, ada pembagian tugas. Jadi jangan sampai kebalik-kebalik. Kalau kebalik-kebalik nanti masalah. Maka dikatakan ayah itu ayah, anak itu anak, kakak itu kakak. Jadi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Jangan kebalik-balik. Ya kan? Suami ya suami, istri ya istri. Jangan kebalik-balik. Istri ya suami. Suami itu istri. Banyak sekali zaman sekarang perempuan yang mengambil peran ganda. Ya bekerja di luar, yang ngurusin anak. Ini yang tahu terbalik kalau dalam kitab I Ching diperingatkan bahwa tidak boleh seperti itu, hati-hati. Boleh tapi harus berkolaborasi. Jadi harus ada pembagian yang jelas. Jangan sampai istri ambil peran semua. Menurut penelitian di USA, banyak jurnalnya bisa Bapak Ibu cek di internet, itu banyak perempuan yang mengambil peran ganda di milenium sekarang ini, itu malah bikin stres dirinya sendiri. Banyak stres dan sebagainya. Padahal dia adalah soko guru keluarga. Jadi harus hati-hati. Kalau soko gurunya sudah stres, semuanya akan mengimbas ya. Iya. Kan kalau di film Transformer itu kan ada. Kalau istrinya nggak bahagia, seluruh keluarga nggak bahagia. Di film Transformer. Gampang-gampang aja, jangan pakai kitab-kitab dulu, capek gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jangan terbalik, ya kan? Jangan terbalik. Jadi wanita posisinya di dalam, suami posisinya di luar. Jangan sampai kebalik-kebalik. Dan ini juga ada pertanyaan Pak, kalau boleh. Ya. Tentang semester 1 dan semester 2 tadi loh. Itu dari mana poin-poin tersebut? Kesimpulannya dari apa itu? Itu dari penjelasan kitabnya. Jadi tiap trigram, tiap heksagram ini, guratan-guratan ini, itu ada penjelasannya, Bu. Ya, ada penjelasannya. Jadi kayak tahun lalu itu ya gitu. Semester pertama jelek, semester kedua bagus gitu. Jadi ada penjelasannya yang menuntun kita. Kitab I Ching ini luar biasa karena orang barat juga banyak pakai, kayak seperti psikologis Carl Gustav Jung atau Sigmund Freud itu juga menganggap kitab I Ching ini kitab yang penting karena mereka pakai itu dalam sesi psikoanalis misalkan itu ya. Jadi orang bisa tahu, dia langsung tahu kondisi masalah orang yang bersangkutan, kliennya ini apa, dia bisa tahu dari ketika dia pertama kali datang, dia bisa melakukan peramalan I Ching ini, bisa tahu gambar besarnya orang ini masalahnya apa. Maka mereka akhirnya entah siapa yang menerbitkan ya istilah synchronicity itu ya, sinkronisitas. Jadi
orang itu datang langsung mungkin buka buku gitu ya, bukunya menunjukkan itu seperti dalam ilmu-ilmu peramalan lainnya atau menggunakan koin, tos koin atau menggunakan apa itu langsung tahu masalahnya orang itu apa sih sebenarnya. Begitu. Ini aja orang bule macam Sigmund Freud, Carl Gustav Jung juga memakai ini. Dan banyak artis-artis di Hollywood juga pakai ini semua. Kadang lucunya kalau kita konsultasi dengan I Ching ini ya, kadang kalau orang itu kan kepinginnya banyak ya, keinginannya banyak. Ingin apa-apa ya banyak ya. Tapi malah I Ching kadang enggak, Bu. Malah ngasih jawaban tuh ini kamu harus dikasih jawaban ini. Misalkan kita tanya A, malah dijawab B. Karena dia tahu B ini yang terbaik buat kamu yang harus kamu selesaikan dulu. Saya pernah konseling klien saya. Dia tanya soal pekerjaannya. Ya. Pekerjaan ini berhasil nggak nih tahun depan saya? Tapi oleh I Ching ini dijawab, disuruh benerin yang namanya keluarganya dulu. Keluarganya dulu memang banyak kekacauan. Bukan komunikasinya dengan istrinya juga banyak masalah. Jadi I Ching ini menggunakan divine intelligence ya, seperti halnya kita ilmu-ilmu tarot dan sebagainya ya. Jadi kayak kita bertanya dengan higher self kita, karena kalau memang dalam teosofi atau ilmu-ilmu sufisme kan kita itu percikan api ilahi kan, percikan api Tuhan kan, gitu. Kan kalau dalam sufisme kuno itu kan kita tuh percikan dari Nur Muhammad, ya kan, percikan dari Nur Muhammad. Jadi dalam diri kita itu sudah banyak potensi-potensi tersembunyi yang ilahiyah. Gitu. Dan ini juga pemikiran Kristen kuno kayak yang namanya Gnostik, Santo Clement dari Alexandria, itu kan awalnya memang sangat gnostik sekali, mengatakan bahwa manusia juga sama. Memiliki perpeletian ilahi, divine spark, percikan ilahi. Dan itu maha mengetahui, maha mengerti. Itu kalau di Konghucu ada Liang Ci, Liang Neng. Sama semua sebenarnya. Kalau kita mau baca lebih luas lagi, kita akan dapat benang merah. Jadi posisinya itu, heksagram Ciaran, jadi kitab I Ching ini memberikan turunan ke umat manusia supaya membenahi keluarga. Maka dikatakan oleh Nabi Gongju bahwa berbakti itu adalah dan mengasihi saudara-saudari itu sudah membantu pemerintahan. Jadi uruslah rumah tanggamu, jangan berpolitik terus. Gitu. Kamu urus rumah tanggamu itu aja sudah membantu pemerintah. Gitu. Tidak harus kita harus jadi pejabat atau apa. Tapi pendidikan keluarga ini terutama yang tidak boleh dilupakan untuk Indonesia, untuk dunia, dan untuk dunia ini sebenarnya simbol. Nah ini adalah tahapan-tahapan Sangkang Tak Tiaomuk. Ini sangat esoterik sekali dulu. Jadi orang diminta untuk belajar banyak dulu, mencukupkan pengetahuan, membuat pikirannya ini jadi tulus, ikhlas. Lalu meluruskan hatinya, membina dirinya. Setelah bisa membina dirinya, baru bisa ngatur keluarganya. Kalau bisa ngatur keluarganya, bisa ngatur negerinya, negaranya. Jangan jadi pejabat, tapi nggak bisa ngatur keluarganya. Akhirnya ngatur negara juga berantakan. Jadi ini step-stepnya, Bu. Jadi ini dipakai oleh orang Tiongkok kuno sebenarnya untuk membina diri, untuk melatih diri. Lalu kalau bisa ngatur negara dengan baik, ya bisa mengarah ke perdamaian dunia. Dan ini yang sampai di sini, yang hijau ini adalah pembinaan diri yang menyangkut inner selflessness, inner apa ya, dalam batin kita yang harus digembleng, memurnikan diri, refining the self, xiu-ji, ya. Agar apa? Agar ming-ming te. Jadi cahaya Muhammad, Nur Muhammad dalam diri kita, atau cahaya kebajikan dalam diri kita itu bisa mencorong keluar, bersinar keluar, menerangi diri kita dan menerangi orang lain bahkan. Barulah nanti bisa mereform people. Jadi jangan kayak zaman sekarang terlalu banyak pemimpin yang seperti orang buta menuntun orang buta. Atau orang buta yang megang gajah. Akhirnya banyak yang salah paham. Jadi mesti melatih diri dulu, memurnikan dulu. Ini kalau dalam teosofi adalah
self culture. Buku tulisannya Ika Time ini kan sangat luar biasa sekali. Jadi membina fisiknya, membina tubuh eternya, membina tubuh astralnya, membina tubuh mentalnya terlebih dahulu. Self culture itu buku yang luar biasa sekali. Ditulis Ika Time ini dari filosofi. Itu perlu dikaji, Bu. Jadi kalau saya lihat filosofi Indonesia kurang banyak mengkaji literatur filosofi loh, mohon maaf. Malah banyak mengkaji dari luar. Itu mestinya tugas kita bersama. Literatur filosofi mesti diutamakan mengkaji, terutama kanon-kanonnya. Secret Doctrine, Isis Unveiled, Voice of the Silence. Kalau saya lihat lebih banyak masih bahas filosofi-filosofi luar. Itu sayang sekali. Pak Rudi, tolong dibantu Pak Rudi untuk literatur filosofi lebih banyak dikaji. Ya. Lalu juga kalau sudah membuat dirinya ini percik ilahi dalam dirinya itu berkembang, nur Muhammadnya mencorong keluar menerangi dirinya, baru bisa mereformasi manusia, ya kan? Barulah berhenti pada puncak kebaikan. Inilah kalau dalam Islam adalah rahmatan lil alamin, ya kan? Islam itu datang untuk sebagai rahmat buat semesta. Ini ya mirip-mirip di Konghucu juga sama. Maka Konghucu dan Islam itu dekat sekali sebenarnya. Konsep teologinya mirip-mirip. Dan ini adalah cara mereformasi orang ini, mengatur keluarga. Ini adalah cara mengatur manusia. Maka ada istilah Neiseng Waiwang. Jadi Konghucu itu di dalam membina dirinya, membina batinnya itu seperti seorang bijaksanawan, seorang suciwan. Tapi di luar seperti raja. Jadi dia bisa juga mengendalikan orang, memanage orang. Jadi nggak hanya perhatian ke dalam batinnya saja, tapi dia keluar juga mampu untuk menata orang, mampu memimpin orang. Jadi sifatnya dalam dan luar. Nah ini cita-citanya Nabi Konghucu bahwa berusaha agar kebenaran itu terwujud di muka bumi, yang lemah itu beroleh pengayoman. Jadi orang tidak memikirkan dirinya sendiri, saling bergotong royong membantu sesama. Ya dunia ini kita harus atur untuk bersama-sama. COVID sudah kita lewati seperti itu, ya kita masa mau etnosentris atau geosentris melulu, tapi tidak memikirkan skala yang lebih luas lagi. Maka dikatakan di sini bahwa orang nggak hanya merawat orang tuanya sendiri, tapi juga merawat orang tua yang lain, gitu loh. Yang muda sehat beroleh kesempatan berpahala, anak remaja beroleh pengasuhan, yang janda, balu, yatim piatu, yang sebatang kara, yang sakit semuanya beroleh perawatan. Ini kan kalau di Islam juga simbolisasi dari perwujudan rahmatan lil alamin, ya kan? Kebersamaan agung kalau di Konghucu. Jadi jangan sampai seperti ini jadinya. Tao agung itu, kebenaran agung itu terpecah jatuh. Di mana orang-orang tak kenal lelah ngejar kepentingan egoistiknya semata-mata. Nabi Konghucu melanjutkan, kini Tao agung itu telah raib dunia di kolong langit ini jadi rumah milik keluarga atau dinasti. Masing-masing mencintai orang tuanya sendiri saja. Mencintai anaknya sendiri saja. Lupa sama orang lain. Lupa sifat altruismenya. Kekayaan dan kemampuan hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok saja. Orang-orang nimbun harta dan eksploitasi tenaga orang lain. Yang disebut sebagai pemimpin itu mengambil hak istimewa rakyat begitu saja. Mereka menggali parit yang dalam dan mengokohkan benteng kota. Ini dari terjemahan buku Great Equal Society oleh orang Korea Kim Yong-ok dan Jung Kyu Kim. Dan terjemahannya pakai terjemahan Matakin oleh Haksu Ji Jae-ing almarhum. Jadi itu kitab I Ching seperti itu. Dan ini kalau Feng Shui, ini Feng Shui melihat kontur bumi, ini juga salah satu dari ilmu-ilmu esoterik Konghucu dan Tao. Maka dikatakan bahwa Feng Shui itu kan bahasa aslinya Gan-i itu ilmu yang mempelajari langit dan bumi sebenarnya. Mempelajari prana bumi. Jadi prana ini bisa dilihat dan dirasakan karena tiap tempat
dalam rumah kita itu peranannya itu berbeda-beda. Karena kekuatan magnetisnya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita bisa melihat, memetakan energi kehidupan yang menggelora di suatu tempat tertentu, itu bagus untuk kita misalkan menjadi seorang akademisi, itu lebih cepat belajarnya, lebih cepat konsentrasinya. Kalau pebisnis, ide-ide bisnisnya lebih banyak bergulir. Dan seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan mempelajari gunung, memetakan kekuatan nadi, maka banyak orang Hong Shui itu juga kalau melihat lingkungan itu landscape, mempelajari nadi naganya, karena seperti halnya tubuh manusia ada meridian, ada titik-titik energi, jadi bumi itu juga ada titik-titik energinya, Bu. Jadi titik naganya ada di mana, nadi naganya, pasirnya itu gimana, kualitasnya, airnya gimana, kualitasnya itu dinilai semua dalam keilmuan yang namanya Feng Shui ini. Tapi dalam Feng Shui itu ada dua aliran, yang aliran bentuk dan aliran kompas. Nah, ini aliran bentuk, ini banyak mempengaruhi arsitektur dunia. Nah, ini yang Feng Shui mengatur energi. Jadi mempelajari studi medan energi, wastu pranawidya. Kalau orang sudah terbuka jalur meridiannya, terbuka cakra-cakranya, tentunya dia akan bisa merasakan tempat tersebut enak atau enggak. Nah, seperti Sanggar Penerangan Teosofi Surabaya itu kan sangat enak sekali untuk meditasi. Meditasi bentar aja langsung masuk ke titik alfa, titik hening. Karena memang banyak terkumpul prana yang bagus di sana. Saya masih hanya pernah meditasi di Sanggar Penerangan aja. Yang lain, sanggar-sanggar lain belum sempat saya ke sana. Nah, ini mempelajari ini. Jadi di belakangnya ada gunung, yang sebelah kiri ada bukit yang lebih tinggi, yang kanan lebih rendah, di depannya ada bukit kecil, ini yang paling ideal untuk rumah tempat tinggal. Seperti ini ada titik energinya yang dipetakan. Ini pengaruh untuk mempelajari bentuk, jadi mempelajari gunung, jajaran-jajaran gunungnya. Oh, ini bisa dianalisa, Bu. Nanti kalau rumahnya tempatkan di sini, wah itu rezekinya nanti luar biasa, berkatnya luar biasa, karena memanfaatkan energi bumi. Sama aja kan titik akupunktur, kalau kita sakit perut gitu ya, misalkan kan tinggal tekan aja titik Cusanli, ya gitu kan, langsung enakan perutnya, karena dilancarkan energinya. Sama halnya Hong Shui seperti itu. Gitu. Jadi seperti akupunkturnya bumi, bedanya seperti itu. Kalau akupunktur kan untuk manusia. Betul, betul. Jadi ini kalau di Tiongkok kuno cari desa ini juga hati-hati mereka menganalisa. Diperhitungkan ya. Iya, ini di Jepang juga diterapkan, Bu. Saya pernah ke Fukuoka, Nagasaki, itu semua hampir desanya seperti ini. Banyak gunung-gunung di belakang tinggi, kiri kanan ini ada. Jepang itu sangat terpengaruh Hong Shui juga. Ini orang Barat sudah mempelajari Hong Shui, ini memetakan rumahnya. Ini kalau saya nggak salah pakai bahasa apa ini ya? Bahasa Jerman kalau nggak salah. Ini banyak orang Jerman yang juga ahli Hong Shui sekarang. Jadi nanti dari sini, dari Patkwa ini dia petakan nanti mana yang untuk dapurnya, untuk tempat belajarnya, untuk tempat kerjanya, itu bisa memaksimalkan ruangnya dengan baik mereka. Nah, ini juga sama, ini dulu kalau mau cari kota juga dihitung sedemikian detailnya agar kota itu aman. Ini Hong Shui terutama kan prinsip kayak T-junction ini kan, tusuk sate. Meskipun orang nggak percaya lah misalkan ya kan, kalau ada rohaniwan agama tertentu melarang percaya Hong Shui gitu ya. Tapi tetap aja kalau ada yang rumah tusuk sate nggak dibeli, iya kan, gitu. Atau menggunakan angka nomor 4 di lift gitu. Padahal itu salah kaprah juga sebenarnya. Tapi ya banyak orang percaya. Akhirnya nomor 4 itu nggak dipakai di mana-mana. 13 gitu kan. Itu kan sebenarnya terkait kalau dalam teosofi itu kan egregor, collective mind, pikiran kolektif. Karena
3 orang aja meyakini misalkan di sudut rumah tertentu kita tuh ada hantunya, ya terwujud itu. Karena kan ektoplasma dari pikiran ini kan membentuk entitas negatif di rumah tertentu itu. Kalau penjelasannya secara teosofi kan seperti itu. Karena pikiran kita itu kan menggerakkan energi. Nah, kalau kita berpikir negatif ya energinya tergerak negatif juga dong. Gitu. Itu di teosofi kan sudah dijelaskan oleh Bishop Charles Webster Leadbeater ya dalam buku-bukunya yang luar biasa itu. Nah ini Hong Shui pengaruh di HSBC di Hong Kong. Karena ini kan gedung ini kan mengandung hawa tajam nih seperti pedang ini ya Bu ya. Ini akhirnya HSBC gedung ini mereka menggunakan macam kayak meriam gitu untuk menghalau energi buruk dari gedung ini. Ini penggunaan salah satu Hong Shui HSBC yang di Hong Kong ini menggunakan Hong Shui seperti ini. Nah, ini dari jarak jauh seperti ini. Ini untuk menghalau energi seperti ini. Jadi Hong Shui ini kayak perang energi sebenarnya. Kayak titik akupunktur juga, ilmu totok. Kalau dalam ilmu bela diri kan seperti ilmu totok ini. Nah, ini eskalatornya dibikin zigzag ya, angle-nya supaya hawa jahat tidak bisa masuk. Ini HSBC semua menggunakan Hong Shui. Ini ada kayak meriamnya ini juga sama. Nah, ini juga menggunakan patung singa ini juga Hong Shui juga. Ini namanya Stephen dan Steve. Jadi diambil dari nama manajernya Bank HSBC yang di Hong Kong ini. Ini juga dikonsekrasikan oleh suhu Hong Shui-nya ini, Feng Shui-nya ini, David Long King Chen ini dibuka matanya. Biasanya ini pakai menggunakan bubuk merah itu ya, cusak itu ya, agar nanti dikonsekrasi kayak didoakan gitu Bu. Jadi muncul kekuatannya jadinya untuk menjaga gedung itu. Ini pernak-perniknya. Nah, mungkin kenal sama artis ini ya. Saya izin nampang bentar juga, Bu. Ini saya di New York. Ini juga diyakini kalau foto bersama kerbau ini dapat rezeki banyak. Bahkan pegang ini, mohon maaf, testikelnya ini, ya kan. Tapi jangan diterapkan untuk sapi yang beneran tidak ditendang nanti bisa banyak masalah. Ini katanya nanti bisa kaya raya. Saya juga pegang ini tapi juga nggak bisa kaya raya ini sampai sekarang ini. Tapi waktu di New York ya, ada di New York nih seperti ini. Ini juga terkait dengan Hong Shui dan sebagainya, kepercayaan. Ini juga di Hong Kong, kalau ini ada bentuk seperti ini bahaya, gitu. Disaster design. Ini ruangannya Donald Trump. Gedungnya Donald Trump itu menggunakan konsultan Hong Shui terkenal di Hong Kong itu kurang lebih ada 10 orang itu Donald Trump itu untuk memajukan perusahaannya dan sebagainya. Jadi mereka sangat percaya sekali. Orang-orang Barat sudah sangat percaya sekali dengan Hong Shui. Ini kota di Tiongkok di Xinjiang Uighur ini menggunakan desain Pakwa. Nah, ini seperti ini. Di Tiongkok aja sudah mulai digunakan untuk mengatur kota. Ini di mana ini? Di Singapura, ya kan? Marina Bay Sands. Ini menggunakan desain khusus ini, seperti menghadap seperti naga yang membalikkan wajah kepada leluhurnya. Ini ada resep-resep khusus supaya Singapura itu kotanya semua menggunakan Hong Shui semua, Feng Shui semua itu untuk menciptakan energi yang harmonis dan positif untuk kota itu. Izin tanya Pak. Ya. Selamat malam. Malam. Saya mau tanya Pak Budiwan. Ya. Sekarang banyak di Google itu pajak kalkulator bahasa Inggris. Ya. Itu kan kalau kita masukkan data-data kelahiran sudah keluar day master, kemudian bahkan elemen-elemen yang favorable maupun yang tidak favorable. Sejauh mana yang kalkulator ini bisa digunakan, Pak? Ya, sebenarnya sih jangan pakai kalkulator aja, Pak ya. Jadi mesti belajar keilmuannya. Kalau belajar keilmuannya, misalkan
Iya, kemana-mana. Yang favorable, malah yang unfavorable itu kan pengaruh dari COVID. peta-petanya. Gitu. Jadi efeknya jangan gantungkan pada kalkulator, kadang nggak akurat Pak gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Gitu. Iya. Tapi pasti harus belajar keilmuan Pak C ini secara mendalam kan, karena kitab-kitab Pak C ini kan juga banyak ya. Ada yang namanya Yen Hai Zhiping, Zhiping Chen Jian, San Ming Dong Hui. Itu kalau memang kita belajar secara mendalam di Dian Shui juga, itu ya kita lebih akurat Pak. Itu memang nggak mudah, tapi itu menyenangkan sebenarnya. Karena kita bisa melihat jalan hidup kita sendiri sebenarnya. Jadi jangan percaya cuma show aja. Jadi cuma untuk happy lah. Gitu. Tapi kalau kalkulator itu nggak begitu akurat sih Pak. Memang harus belajar keilmuannya. Jadi misalkan Bapak batang langitnya apa? Misalkan Diankannya apa? Diankannya misalkan tanah besar. Dan di bawahnya apa? Samping kiri kanannya apa? Gitu. Melihat kekuatan elemennya. Nah, tanahnya bagus atau tanah jelek? Nah itu kan kalau dari kalkulator langsung keluar semua Pak. Iya, memang bisa. Coba nggak bisa akurat, nggak bisa meleset Pak. Karena kan sebenarnya jadi manual Pak. Manual itu lebih oke Pak, menurut saya. Karena pada saat orang melakukan proses penghitungan Pak C ini kan intuisi kita yang bekerja sebenarnya Pak Profesor. Iya. Bukan perhitungan yang eksakta, ini sebenarnya bukan eksakta kan, bukan sains kan. Sebenarnya masuk seni kan, arts kan, seni. Jadi intuitional science, seni intuisi. Iya kan. Jadi cuma tool saja untuk masuk ke alam intuisi kita akses ke higher self kita gitu. Jadi tidak bisa pakai kalkulator saja, itu nggak akan cukup gitu. Menurut pengalaman saya sih seperti itu Pak. Padahal memang banyak dijual itu membantu kita, tapi pengetahuan teknis itu perlu untuk kita belajar lebih dalam. Gitu Pak ya, saya lanjutkan. Iya. Silakan Pak, makasih Pak. Nah ini nomor 9 juga dibentuk di Singapura ini, karena 9 itu artinya abadi. Jadi Feng Shui ini sudah jadi alam pikiran orang Tionghoa secara umum, perantauan dimanapun, terutama di Asia ya. Ini di Singapura. Ini bentuk museumnya aja seperti orang berdoa gitu ya, dua tangannya gitu. Jadi karena filosofinya formasi ini ideal untuk menerima berkah rahmat dari langit, gitu. Simbol prosperity. Nah, ini juga Merlion ini memuncratkan air keberuntungan sepanjang hari ke negara yang bersangkutan. Jadi Singapura ini didesain dengan sangat cantik sekali menggunakan keilmuan Feng Shui. Ini materinya saya sampaikan saat di Little Sun School di Surabaya. Anak-anak muda itu saya beri pemahaman begini supaya mereka tahu bahwa Feng Shui di negeri-negeri manapun juga dipakai ternyata untuk keharmonisan dan sebagainya. Nah ini juga flying Singapore Flyer-nya ini dulu mengarah keluar begini. Itu energinya malah luo ya, bocor. Tapi kemudian diganti oleh konsultan Hong Shui-nya dibalik counter clockwise ya, melawan arah jarum jam. Jadi energi positifnya masuk ke dalam kota lagi gitu. Banyak aneh-anehnya sih, unik-uniknya sih penggunaan resep-resep Hong Shui ini. Nah, ini juga menggunakan air dan segala. Karena air itu kan simbol kemakmuran. Karena dalam ilmu Hong Shui itu kan dipercaya energi positif itu bisa ditampung oleh air. Nah, ini juga di Beijing seperti ini, di Soho, seperti bentuknya dari atas seperti ikan koi katanya, ya kan, swimming koi, simbol kemakmuran, ya kan, keberuntungan dan sebagainya. Nah ini seperti ini bangunan di Guangzhou Circle, ya kan. Jadi ini kalau nanti ini menghadap ke sungai, nanti kalau dari sungai bisa seperti angka 8. Nah, karena 8 ini kan simbol dari never ending dan flow yang never ending dan prosperity, kemakmuran seperti itu. Nah ini juga di Sheraton Hucho, ini menggunakan
arsitektur yang menggunakan feng shui juga. Ini juga di Sunrise Kempinski Hotel di Beijing. Nah, ini hotel pun dibentuk Fu Shou. Fu itu artinya berkah. Kalau manusia kepengen dapat jabatan harus dapat berkah dulu, baru dapat posisi jabatan, baru dapat panjang usia. Ini berkah yang pertama dulu. Berkah dari Sang Ilahi, Sang Esa. Ini juga membentuk Chinese coin. Jadi kan simbol kalau persegi ini simbol bumi, kalau lingkaran ini simbol langit, begitu. Nah ini juga pusat konferensi ya di Ujin, kota Ujin ini seperti teratai. Wah, luar biasa ini arsitekturnya. Ini kan dari pemahaman Buddhis yang meyakini bahwa energi Padmasambhava, ya, energi Padmasambhava ini kan dari tradisi Nyingma Tantra ya, Nyingma Vajrayana dari Buddhisme. Nyingma ini sangat okultis sekali teknik-tekniknya. Kalau yang bagi yang mempelajari Nyingma, wah luar biasa sekali teknik-tekniknya, banyak terma, jadi banyak ajaran-ajaran rahasia yang digali dari bumi, dari udara, bahkan itu seperti itu, luar biasa. Ilmu-ilmu Tibet ini juga luar biasa sekali. Ini di Bangkok pengaruhnya juga sama. Jadi Hotel Erawan ini dibangun banyak kecelakaan, banyak tukang-tukangnya yang membangun ini banyak berjatuhan. Lalu dibangun ini shrine ini untuk Catur Brahma, dewa pelindung 4 arah, akhirnya harmonis, tidak ada masalah. Dan daerah sekitarnya juga harmonis juga. Ini juga pengaruh daripada Hong Shui juga di Thailand. Nah, rumah seperti ini contohnya ini kan nggak bagus untuk Hong Shui. Siapa yang mau nempati? Padahal secara arsitektur kan unik ya. Tapi energinya itu kalau dinilai dari Hong Shui kacau ini. Jadi bisa pengaruh di psikologi seseorang. Nah, rumah ini malah bagus karena menyimpan energi dan sebagainya. Nah, seperti ini di Shangri-La ini keseimbangan antara air, ya kan, kayu, matahari, api, ya, seperti itu kelengkapannya. Ini arsitektur yang mengandung penerapan feng shui. Nah ini kalau menurut orang kan kalau atapnya yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri ini nggak bagus. Lalu rumah dekat pylon juga nggak bagus karena kan ada radiasinya. Menimbulkan namanya saksi energi negatif. Karena di Hong Shui kan yang penting kan energi positif. Jadi orang yang berada di rumah itu bisa kerasan, bisa nyaman, ide-idenya kreatif. Itu karena dari energi positif, sengci kita bilangnya seperti itu. Ini di desa di Jerman. Ini mengandung nadi naga, naga air, menggunakan naga air. Ini salah satu desa yang menurut prinsip Hong Shui ini harmonis, ya kan? Gitu. Nah ini Hong Shui sederhana. Saya katakan ke teman anak-anak SMA di Witwatersrand kemarin bahwa untuk Hong Shui yang pertama-tama adalah menjaga kebersihan, space clearing Feng Shui, decluttering, supaya energi depresi, energi negatifnya tidak mengumpul di rumah. Kalau mengumpul di rumah ya tentunya siapa yang bisa tenang belajar atau bahkan berzikir pun tidak tenang ini Ibu ya. Kalau rumahnya seperti ini. Mau melakukan zikir pun akan pusing kepala. Mau meditasi dan sebagainya. Jadi membersihkan space ini penting, decluttering the space. Itulah seni untuk mengharmonisasi lingkungan kita. Dengan decluttering, membersihkan ini, space ini, itu meng-create namanya life energy, energi kehidupan itu akan muncul. Kalau energi kehidupan muncul mengalir dengan baik, ya tentunya hidupnya lebih enak. Saya pernah memberikan konseling ini ke klien saya, membantu saya. Dia buka toko bengkel mobil, tapi selama hampir setahun lebih itu bengkelnya nggak maju-maju dan bahkan sepi pelanggan. Lalu saya akses di rumahnya, banyak sekali kesalahan-kesalahan, terutama penempatan furniture, sehingga
arus anginnya itu tidak lancar. Saya minta dia geser aja furniturnya. Dalam jangka waktu 2 minggu, bengkelnya kembali ramai. Itu suatu keanehan sebetulnya. Sudah 2 tahun dia mengalami masalah. Tapi kalau kita menganalisa rumah, dengan kita mendatangi, dengan menganalisa sudut-sudutnya, penempatan furniturnya, kita bisa tahu dia apa yang salah. Dan kita langsung melakukan pembenahan. Itu seperti titik akupunktur lagi juga, ya kan? Karena di rumah itu ada meridian buminya itu kena furniture tertentu, kena barang tertentu, titik bumi, energi buminya ini akhirnya terhambat sehingga sakit. Itu bisa mempengaruhi manusianya juga. Nanti kadang ahli Hong Shui itu bisa langsung lihat, oh kamu hati-hati yo, ini nanti tahun depan atau apa jantung bisa bocor ini. Nah, begitu. Karena cerminan, Bu. Bumi ini cerminan mikrokosmos kita karena. Jadi perlu untuk mempelajari keilmuan ini untuk mengharmonisasi kita sebenarnya. Nah, ini kalau pesannya Sadhguru, seorang yogi di India yang terkenal, pendiri dari ISA itu, tahun-tahun ini kita harus lebih banyak konsen ke tanah, menjaga kesehatan tanah. Ini dia kampanye sekali, kampanye di banyak negara save soil juga. Karena tanah kita ini lagi bermasalah. Karena unsur haranya semakin berkurang, sehingga makanan yang kita makan nutrisinya itu sudah sangat berkurang banyak. Ini di Jakarta kalau nggak salah, save soil. Ini di inisiasi juga oleh Raline Shah ya, aktris ya di Jakarta. Sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi nggak ada yang menanggapi lebih lanjut sih. Sayang sekali. Padahal ini sangat penting sekali. PBB menghitung tahun 2025 kita akan krisis pangan besar-besaran kalau kita nggak mau menjaga kesehatan tanah. Ini di Jogja. Kampanye ini sudah ada. Mungkin bagi teman-teman yang mau ikut kampanye, mungkin saya persilahkan nanti ke depannya. Karena ini kewajiban kita bersama. Hong Shui ini kan juga termasuk menjaga kesehatan bumi kita berada ini kan. Kita nggak boleh ngawur, buang limbah dan sebagainya. Itu kan merusak cepat tanah kita. Itu kalau dalam ilmu Hong Shui kan sebenarnya nadinaga, ya kan? Energi bumi itu merusak. Jadi kita harus tentang itu dengan keras. Setiap upaya-upaya yang merusak bumi itu nggak benar itu. Karena kita juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena elemen tanah ini dalam Hong Shui juga elemen yang sangat penting sekali. Karena tanah ini bisa menghentikan air yang terlalu banyak. Lalu kayu pun kalau nggak ada tanah, itu juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Api pun kalau terlalu berkobar-kobar bisa disurutkan dengan tanah. Ya kan? Lalu dari tanah pun bisa muncul yang namanya logam mulia yang luar biasa, tak terhingga. Jadi tanah ini unsur utama, maka di tadi kosmologi yang awal saya katakan dia letaknya di tengah. Karena terkait dengan harta karun umat manusia, pusatnya manusia. Kiblat papat limo pancernya itu ya di tanah itu. Ya kan? Kalau di Islam kan terkait dengan kiblat papat limo pancer itu kan terkait dengan al-nafs, ya, ada nafsu amarah, sufiyah, ya kan? Lalu yang di tengah limo pancer itu loh. Iya, limo pancer itu kan nafsu mutmainah nafs, ya kan? Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali itu kan juga luar biasa sekali, sangat esoterik banget itu. Nggak pernah dibahas juga itu ya. Kalau dibahas secara teosofi dan dijelaskan dikaitkan dengan voice of the silence dan sebagainya itu sangat luar biasa itu. Nah ini juga ada yang Hong Shui terkait dengan sistem bintang karena menggunakan bintang hidup utara, ya kan? Jadi pakai sistem bintang karena lalu dari sistem bintang ini diturunkan ke tahun ini seperti ini, yang daerah yang harus dihindari yang merah ini, yang harus dihindari ini yang selatan, ini utara. Jadi ini timur, ini barat. Jadi daerah Tenggara, lalu timur laut, dan daerah barat laut ini yang harus dihati-hati. Karena banyak bintang yang negatif. Tapi yang lain-lain, ya ini juga, daerah timur juga kurang bagus.
Jadi misalkan kalau yang akademisi ya bagusnya kalau belajar di rumah ya di tengah-tengah. Itu ada bintang bagus, jadi mengenhance pikiran-pikiran. Kalau mau yang karirnya meningkat, ya itu kalau mau merancang karirnya, merencanakan bisnisnya itu di sebelah barat lebih oke. Ini secara gambaran umum aja ya, menggantungkan pada bintang terbang, sistem bintang terbang. Jadi area-area yang bagus ini jangan sampai dikotorin. Jadi mesti harus sering dibersihkan. Terutama juga yang area-area yang buruk ini, yang merah ini juga jangan terlalu banyak ada perombakan-perombakan sementara. Nanti akan semakin melipat gandakan powernya, malah lebih banyak masalah. Gitu. Ya ini tahun ini ada bintang Noble People, jadi ya diharapkan banyak orang akan berkolaborasi untuk menangani krisis-krisis di dunia ini. Supaya tercipta rahmatan lil alamin itu. Semoga. Amin. Lalu juga edukasi ini platformnya harus dirubah lebih praktis, lebih open minded, eklektik, ya. Ada sistem yang lebih menggunakan digital platform, ya, dan sebagainya. Karena pengaruh pendidikan ini penting nantinya ke depannya. Bintang ini terlihat pada tahun ini. Dan ini terutama mengenai soil ya, mengenai tanah itu. Pertanian itu tahun ini akan mendapatkan perhatian lebih. Karena penggunaan teknologi di bidang pertanian itu akan sangat dipercepat. Menggunakan IoT, machine learning, robotik, ya, kemudian data science, juga ekologi dan soil revitalization, ya, merejuvenasi tanah ini tidak bisa ditunda lagi. Tahun ini harus segera dicanangkan. Ini kalau menurut ramalan yang ditulis dari catatan bantal kuno Konghucu, Nabi Gongcu, ini termasuk kitab-kitab rahasia atau kitab-kitab apokrif yang orang yang suka ramal-ramal biasanya pasti bacanya seperti ini. Di tahun ini juga masih kurang bagus. Jadi banyak hujan es, hujan air, ini hawanya akan lebih dingin tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Betul. Banyak angin jahat juga, angin jahat. Jadi kalau bisa masuk angin dan sebagainya. Jadi kekeringan juga bisa muncul, lalu juga sakit pun bisa. Kalau sakit tahun ini bisa sangat berbahaya karena energinya negatifnya sangat mengkhawatirkan. Karena pengaruh perang itu kan akhirnya kan memang kita harus hati-hati. Karena kalau menurut filosofi Prabhakranjan Sarkar, Sri Ananda Murtiji dari Ananda Marga, dia berkatakan kalau setiap kali perang itu akan menarik yang namanya mikrovita negatif. Energi dari luar itu, dari luar angkasa luar itu menarik entitas negatif masuk ke dalam bumi. Jadi itu harus segera selesai kalau mau umat manusia itu tenang. Kalau enggak, itu yang memunculkan nanti ada virus-virus yang aneh-aneh nanti. Karena kan teori as above so below. Kalau dalam Konghucu Tenren kan di bumi ada problem, itu juga kan menarik dari luar energi negatif, law of attraction kan, LOA. Jadi ini harus segera diselesaikan. Ya, ini analisa per show. Ya ini untuk seneng-seneng aja, tapi tidak terlalu dominan. Masih harus terkait dengan yang lainnya kan ya. Iya, terkait dengan lainnya. Ini untuk seneng-seneng aja, Bu. Tapi kalau kita teosof mestinya tidak terlalu tergantung seperti ini. Karena kan simbolisasi. Kalau Shiotokis ini katanya luck-nya 88%, masih bagus. Ya kan? Kalau Shio kerbau ini 64%. Shio harimau 52%, harus hati-hati. Shio harimau. Shio kelinci bagus 84%. Shio naga 76%. Shio ular 68%. Shio kuda masih bagus 80%. Shio kambing ya juga harus hati-hati 56%. Tapi dia ada bintang Jackson dan Dienjie, ada bintang-bintang baik yang kalau ada masalah dia bisa segera lepas. Shio monyet 72%, ada bintang Yekte, bintang menolong. Nah, kalau ada masalah bisa dapat bantuan dari orang-orang yang baik.
Sio ayam 36% ini yang banyak masalah. Jadi harus berhati-hati sio ayam. Apalagi kalau ada sio ayam di dalam peta nasibnya itu 2 atau 3, ini malah berbahaya. Jadi harus lebih ekstra hati-hati. Karena sebenarnya sio kita itu ada 4, Bu. Di tahun, bulan, hari, sama jam. Jadi kita harus hati-hati kalau ada sio ayam banyak di peta kelahiran kita, ya kita harus lebih hati-hati karena strukturnya goncang gitu kan. Sio anjing ini lagi bagus karena ada bintang rahmat. Jadi lungtek bintang naga. Jadi nemui kesulitan dia bisa lepas dari kesulitan itu dan bahkan merubahnya. Sio babi 44% sudah selesai. Ini untuk memasuki tahun baru. Ini ada renungan dari kitab ajaran besarnya Konghucu, ya kan? Bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbaikilah terus tiap hari dan jaga agar baru selama-lamanya. Di kitab Tempayan Raja Jengtang. Dan ini dari guru kami, pesan yang selalu diingat-ingat bahwa tahun baru itu adalah kesempatan baru. Tuhan sebagai Sang Khalik itu memberikan kesempatan yang baru. Dan bumi sebagai sarana itu menyediakan harapan yang baru. Lalu manusia mengupayakan dalam perjuangannya yang baru. Jadi harapan yang baru ini penting. Jangan kalau kita memasuki tahun baru itu ramalannya sudah jelek-jelek. Tahun depan gelap. Ya kan? Tahun depan menuju kehancuran dunia. YouTube-nya seperti itu kan banyak. Nah, ini kan sebenarnya memicu pikiran negatif, egregor negatif ya. Thought form negatif, bentuk-bentuk pikiran yang negatif semakin powerful nantinya. Nah, kalau kita sebagai teosof kan kita sangat menentang itu. Hal-hal yang ramal-ramal nubuat-nubuat yang negatif itu harus kita tentang banget. Jangan sampai merusak dunia ini. Karena itu membentuk bentuk-bentuk pikiran